Nggak penting juga. Gibran itu dia tidak akan jadi presiden di 2029. Karena apa? Karena hari ini udah terbongkar kok ijazahnya nggak sampai SMA. Bahkan banyak yang bilang ijazah hanya sampai SD. Dia nggak punya ijazah SMP. Kalau berdasarkan informasi yang dapat dia nggak pegang ijazah SMP. SD mungkin iya. Kenapa dia nggak punya ijazah? Ya ketika di Solo itu ada yang bilang dia narkoboy, ya kan? Dia pergi ke luar negeri yang katanya untuk sekolah. Ada yang bilang juga untuk berobat. Tapi ternyata kan dia berobat karena narkoboy. Kemungkinannya itu. Yang Bung Rustam dapatkan informasinya itu. Ya ini kebenarannya kita kurang ini ya. Tapi informasinya saya dapat begitu. Artinya ketika dia mau menyelesaikan SMP-nya, ya tidak selesai. Jadi menurut Bung Rustam, peluang Gibran tidak ada? Tidak ada. Kecuali ada tangan-tangan setan. Dugaan Anda Prabowo masih akan menarik Gibran lagi? Oh, nggak mungkin Bang. Enggak ya? Nggak mungkin. Karena ya Prabowo malu lah. Ketika isu tentang ijazah Gibran ini luar biasa, tapi Prabowo tetap menampung Gibran, artinya harga diri Prabowo jatuh lah. Seorang jenderal, seorang presiden, tahu ini kelemahannya dia masih tampung. Nggak lama lagi juga dibuang nih anak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut Munarman, Gibran dipastikan tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi capres maupun cawapres di Pilpres 2029 mendatang. Karena sekarang sudah terbongkar ya, bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA sederajat. Kita tahu bahwa syarat capres maupun cawapres minimal harus punya ijazah SMA. Jadi Gibran ini ya berpotensi melanggar hukum administrasi negara karena ada dugaan keterangan palsu atau pidana umum hingga menjadi dasar hukum yang dapat dipersoalkan untuk pencalonan pemilu berikutnya. Belum lagi masalah konstitusi dan tata negara yang kemarin seperti putusan MK nomor 90 karena dianggap memiliki cacat formil dalam proses peradilan perkaranya di Mahkamah Konstitusi. Nah, belum lagi masalah regulasi teknis KPU ya, tindak lanjut administratif oleh KPU saat proses pendaftaran capres maupun cawapres 2024 ya dinilai bermasalah secara tata negara. Jadi ini begitu banyak ya persoalan Gibran. Jadi Munarman memastikan bahwa Gibran tidak bisa mencalonkan diri di Pilpres 2029 karena cukup banyak masalah-masalah di depan nanti yang akan timbul. Masalah dia tidak punya jasa SMA. Apakah nanti Jokowi ya lagi-lagi mengintervensi seperti MK untuk mengubah aturan? Tidak mungkin ya, karena presidennya sudah bukan Jokowi lagi. Jokowi menempuh berbagai cara ya supaya aturannya bisa diubah. Tidak bakal mungkin juga ya. Jadi keyakinan dari masyarakat Gibran tidak bisa mencalonkan diri lagi. Kecuali ya Prabowo berani mengobok-obok konstitusi seperti di era Jokowi sebelumnya. Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Gibran di 2029 nggak bisa nyalon. Karena ini palsu ini, keterangannya ini dalam ini. Nggak bisa dia nyalon, ini nggak bisa digunakan ini. Justru kalau dia mengganti ini, berarti ini betul-betul bermasalah. Itulah pinternya Jokowi dan Gibran. Gibran jadi wapres, tapi yang tanggung jawab hukumnya, hukum dan politik ada pada Prabowo. Jokowi sedemikian rapi membuat pagar-pagar perlindungan itu. Sudah 3 kali terbukti menang ya. 2014, 2019 memenangkan Jokowi, 2024 katanya memenangkan Gibran. Pak Prabowo yang ikut menang. Ikut menang, Apapun kata orang, dia akan lakukan lagi untuk keempat kalinya. Kalau saya menghitung paling tidak ada 4 institusi negara. KPU tentu saja, kemudian Parcok, kemudian juga ada Badan Intelijen. Itu kerja mereka. Satu lagi ya, yang memiliki institusi teritorial. Parjo. Oh, hijau ya? Iya, itu fakta yang akurat. Apakah Prabowo nggak khawatir? Untuk 2029, pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju atau tidak. Iya. Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Pertanyaannya kan begitu. Kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekret. Wilayah pertarungannya di situ sekarang. Dekret itu ada syaratnya. Soekarno dekret berhasil dengan didukung kekuatan TNI, Polri. Gus Dur dekret gagal karena ditolak oleh TNI Polri. Pak Jokowi ini ada PSI, ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang. Publik menilai Bapak sedang membangun dinasti politik dengan jangka yang sangat panjang bahkan. Lebih dari 2029. Gimana nih Pak? Apakah memang betul-betul Bapak sedang mempersiapkan kekuasaan Bapak di jangka panjang atau seperti apa Pak? Bahkan infonya Pak,
Bapak tuh mempersiapkan buat Jan Etes juga. Enggak, ini urusan demokrasi, urusan dinasti. Kalau dinasti itu kan kalau kekuasaan itu diwariskan dengan surat sakti. Itu menata dinasti dengan cara penunjukan. Ini kan semuanya dipilih oleh rakyat. Semua atas kehendak rakyat. Kalau sudah dipilih rakyat, ya itulah demokrasi. Sekali lagi, marilah kita isi ruang-ruang publik demokrasi kita dengan ruang publik yang sehat, yang saling menghargai, ruang publik yang sehat, yang saling menghormati, ruang publik yang sehat untuk saling berempati, dan juga kalau goalnya kekuasaan, sekali lagi, kekuasaan yang baik itu adalah kekuasaan yang selalu dekat dan mendekat dengan realitas kehidupan rakyat sehari-hari kita. Nanti kalau dinasti itu kita ketemu sama anak-anak semuanya kayak rapat kabinet. Kan enggak seperti itu, enggak lah. Enggak ada di pikiran saya. Jokowi ini emang betul-betul sama kekuasaan. Lihatlah, tingkah sosok yang dulu tampak polos itu saat ini ambisinya makin nyata. Nafsu kekuasaannya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Mau dibungkus seperti apapun, bau busuk kelakuannya tetap kecium kemana-mana. Apa dia nggak bisa diem aja ya di Solo? Kayaknya kalau keluar rumah sedikit aja, watak tamaknya langsung nampak jelas. Kenapa dia begitu takut kehilangan panggung? Apakah dia cemas? Karena jika tampuk kekuasaan jatuh ke tangan sosok yang adil dan berani, tamatlah riwayatnya. Isu ijazah palsu itu bisa membawanya masuk bui. Belum lagi segala sesuatu yang dia lakukan, khususnya di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Lalu apa solusinya? Jelas, dia memasang anaknya jadi tameng keselamatan. Target utamanya juga jelas, yaitu menjadikan anak sulungnya sebagai penguasa di masa depan. Untuk apa? Untuk melindungi sang bapak dari jebakan hukum. Urusan partai atau nasib bangsa gak peduli mereka. Yang penting selamat dari hukum. Dulu membantah tuduhan mau 3 periode. Tapi semua ucapan itu dibantah sendiri oleh tingkah lakunya saat ini. Citranya sudah hancur total, kecuali di mata pemujanya yang buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kembali mengupdate terkait misteri ijazah SMA atau sederajat daripada Gibran. Kemarin, WA untuk pengumpulan hadiah sayembara itu diblok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita akhirnya harus menyediakan nomor WA baru 0858 1498 1837. Sedangkan sayembara sendiri setelah tepat 2 minggu diluncurkan per 9 Agustus 2026, hingga sekarang belum ada peserta yang resmi mendaftar. Ada sih yang katanya baru mau dan pasti belum bisa menunjukkan dokumen ijazah SMA atau sederajat. Per pagi tadi pukul 7:13 hadiah sayembara sudah hampir 3,5 miliar. Tidak bertambah signifikan karena tadi ada yang memblok nomor WA-nya. Di total sementara sekarang 3.351.063.201 rupiah. Sekali lagi saya ingatkan, dana tidak perlu ditransfer dulu, dikirimkan dulu. Kita bukan mengumpulkan dana. Dan kalau ijazahnya tidak ada, ya tidak perlu ada pembayaran. Dan nama penyumbang dirahasiakan kecuali ingin terbuka sebagaimana forum purnawirawan prajurit TNI yang memang menyumbang 100 juta rupiah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi 2 saja isu karena ini penting. Yang lain argumentasinya dari buzzer, dari termul ya begitulah. Tapi isu terkait apakah ijazah S1 Gibran itu sudah memenuhi syarat cawapres karena melebihi SLTA, dan juga surat keterangan penyetaraan SMK Gibran, apakah itu berarti sudah membuktikan beliau lulus SLTA sederajat
dan artinya memenuhi syarat cawapres, mari kita kaji dengan baik. Pertama, memiliki ijazah S1 bukan berarti otomatis memenuhi syarat minimal SLTA sederajat. Dalam hal Gibran, pendidikan S1-nya di MDAS Singapura tentu perlu dicek dulu legitimasi dan kredibilitas sekolahnya. Nomor 2, banyak orang punya gelar lebih tinggi, ternyata pendidikan lebih rendahnya tidak ada. Dalam kondisi demikian, pendidikan lebih tinggi justru dapat dibatalkan. Bukan sebaliknya, karena ada bukti pendidikan S1 dengan sendirinya otomatis telah menyelesaikan SLTA atau sederajat. Saya juga ingin memberikan pengetahuan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pencalonan karena pendidikan SLTA-nya tidak ada. Misalnya Aris Sandi di Kabupaten Pesawaran, ada putusan MK di tahun 2025, nomor 20 terkait sengketa bupati. Beliau itu bahkan tidak hanya S1 sarjana hukum, tapi punya gelar S2 magister hukum. Tetapi karena terbukti tidak tamat SMA, meskipun ada surat keterangan penyetaran ijazah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung, dan pernah pula diterima dan diverifikasi KPU Kabupaten, putusan MK-nya mengatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai calon dan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Ada pula putusan MK yang menguatkan pembatalan pencalonan karena pendidikan SLTA tidak ada. Ini adalah terhadap calon Fahu Wusalaya. Ada putusan di tahun 2011 terkait Kabupaten Nia Selatan. Sama, beliau bergelar tidak hanya S1, SH, tapi juga S2 Magister Hukum. Telah melalui verifikasi faktual ditemukan tidak lulus SMA. Karenanya KPU membatalkan pencalonannya. Putusan MK-nya bagaimana? Menguatkan pembatalan calon yang dilakukan KPU. Jadi pelajaran dari syarat pendidikan Fahu Wusalaya adalah, pertama, meskipun bergelar sarjana hukum, bahkan S2, tidak otomatis memenuhi syarat berpendidikan SLTA sederajat. Pencalonan yang dilakukan KPU Kabupaten dapat dikoreksi dan dilakukan pembatalan setelah ada verifikasi faktual. MK menguatkan pembatalan paslon yang dilakukan KPU Kabupaten tersebut. Lalu, bagaimana dengan surat keterangan penyetaran SMK Gibran? Apakah itu membuktikan sudah lulus SLTA sederajat dan memenuhi syarat calon wakil presiden? Pelajaran dari syarat pendidikan Aris Sandi menunjukkan adanya surat keterangan penyetaran ijazah tidak serta-merta sama dengan memenuhi syarat calon berpendidikan SLTA atau sederajat. Ketika Kepala Dinas Lampung diperiksa MK sebagai saksi, beliau mengakui SKPI diterbitkan tanpa fotokopi ijazah, tanpa kesaksian teman satu angkatan, tanpa verifikasi tim dinas, sehingga kemudian beliau sendiri mengatakan itu cacat administrasi dan akhirnya dikeluarkan pembatalan. Nah, bagaimana dengan proses terbitnya suket surat keterangan Gibran? Pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur suatu keputusan tata usaha negara sah jika diterbitkan pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, memiliki substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah yang sudah elektronik diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Dikdasmen, ya. Mari kita lihat. Di sana ada beberapa dokumen di halaman 10 yang disyaratkan. Selain foto, paspor, ada surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada surat izin belajar, tapi ini untuk SD dan SMP. Kalau untuk SMA adalah rapot kelas 9, ijazah nomor F, diploma atau sertifikat, transkrip nilai, struktur kurikulum sekolah asal, di samping akta kelahiran, dan yang tidak kalah penting rapor 3 tahun terakhir. Nah, ini ingin kita lihat apakah ini semua dipenuhi ketika penyetaraan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK yang diterbitkan buat Gibran itu dilakukan. Nah, ketika kita melihat status pun bisa kelihatan ini prosesnya dari mulai pengajuan, ada validasi, persetujuan penilai. Nah, penilainya memberikan persetujuan tidak? Persetujuan kasih penilai, kasubag, tabak, tanda tangan surat keterangan, dan seterusnya. Jadi ada tim penilai yang juga perlu kita cek keberadaannya. Sebagai contoh, ini perbandingan surat keterangan yang diterbitkan, saya tidak tunjukkan identitasnya,
Tetapi yang paling penting, yang menyertai dari surat keterangan itu, yang tahunnya disahkannya 2018, itu adalah ijazah. Dalam hal ini adalah ijazah international school. Teman-teman, kesimpulannya, punya ijazah S1 tidak otomatis cawapres Gibran memenuhi syarat berpendidikan minimal SLTA sederajat. Karena ada nih yang berpandangan begitu. Kan sudah S1, berarti sudah memenuhi syarat SLTA dong. Tidak otomatis. Yang kedua, punya suket Dikdasmen Kemendikbud, tidak otomatis Gibran memiliki pendidikan SLTA sederajat. Nah, jadi pertanyaannya, mana bukti ijazah SMA sederajat Gibran itu? Dicari dulu Mas Gibran. Dan jika tidak ada, 1, berarti tidak memenuhi syarat cawapres. 2, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ini bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Dan karenanya wajib berhenti, mengundurkan diri, atau diberhentikan sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Sebagai penutup, perlu ditegaskan, ini bukan hanya soal Gibran bin Jokowi, tapi penghormatan kita pada etika moral dan konstitusi bernegara. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku